Sejumlah wilayah di Indonesia masih kental dengan nuansa mistis dan ilmu gaib. Meski banyak didominasi oleh kaum pria, ternyata tidak sedikit pula wanita yang mempunyai kesaktian hebat sampai disegani dan ditakuti oleh masyarakat. Sejumlah wilayah ini mempunyai wanita yang dianggap memiliki kesaktian pada masanya, bahkan ada pula wanita tersebut yang masih hidup sampai sekarang. Berikut ulasan selengkapnya. 6 wanita suku pedalaman yang paling sakti di Indonesia, ada yang masih hidup. Yang pertama, Nyai Balo. Disebut Nyai Balo lantaran mempunyai rambut yang panjang, dalam bahasa suku Dayak artinya rambut. Konon katanya, Nyai Balo ini berasal dari daerah Tewen, yang awalnya bertapa untuk memohon petunjuk kepada Tuhan penguasa alam tentang keberadaan anaknya. Di tengah pertapaan itu, ia bertemu seorang nenek yang memberitahu anaknya telah meninggal karena dipenggal oleh Antang. Nenek itu kemudian menurunkan ilmu kanuragan serta sebuah selendang sakti kepada Nyai Balo untuk melawan Antang hingga tewas. Yang kedua, Poris Pelawat. Sosok wanita sangat kuat tersebut saat ini menjadi nama salah satu kelurahan di Cipondoh, Tangerang. Pada awalnya, Mpok Poris adalah sosok jawara yang jago silat keturunan suku Betawi. Cerita ini bermula tahun 1900 saat rakyat Tangerang dihadapi masalah gagal panen. Ketika kondisi semakin sulit, para tuan tanah yang sejalur dengan Belanda menetapkan pajak yang tinggi dan mencekik masyarakat. Poris merasa iba dengan penderitaan rakyat dan kemudian belajar ilmu kesaktian untuk melawan penjajah kolonial. Yang ketiga, Raden Ayu Serang. Dia lahir di desa Serang yang berjarak 40 km di sebelah utara Surakarta tahun 1762. Raden Ajeng Gustia Wulaningsih Retno Edi atau yang dikenal Raden Ayu Serang. Ia kemudian menikah dengan seorang laki-laki hingga memiliki anak. Anak Nyi Ageng Serang dipercaya sebagai panglima di Penogoro di wilayah Demak. Ia dan sang anak bahu-membahu melawan pasukan lawan. Dari cerita yang ada, wanita sakti ini bisa membuat pasukan lawan terkapar hanya dengan jungkrik dan selendangnya. Yang keempat, Raden Roro Istiati Wulandari. Nara Pawang Hujan, begitulah julukan untuk seorang perempuan yang baru-baru ini dikenal oleh publik. Memiliki bakat indigo dan memakai singing bowl sebagai alat untuk mengendalikan awan. Dia sukses menangani beberapa ajang besar, seperti Asian Games tahun 2018 dan MotoGP. Dengan aksi tersebut, namanya semakin dikenal publik bahkan ke tingkat internasional dan membuat pundi-pundi keuangannya semakin meningkat. Menurut informasi yang ada, kabarnya dalam satu proyek dia bisa mengantongi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Yang kelima, Bayu. Wanita yang berasal dari Salatiga, Jawa Tengah ini dikenal sebagai seorang peramal paling populer. Bayu pertama kali mengenal dunia mistis ketika masih belia dan darah paranormal mengalir padanya yang berasal dari orang tuanya. Meski pernah bekerja di dunia desain interior, Bayu berubah haluan menjadi seorang paranormal. Sejak saat itu, namanya semakin dikenal oleh publik karena membuat beberapa ramalan, terutama soal selebriti dan bencana alam yang sering terjadi. Yang keenam, Ningsih Tinampi. Sejak tahun 2019, publik dihebohkan dengan kehadiran seorang wanita bernama Ningsih Tinampi. Kabarnya, ia dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan bahkan tempat praktiknya berada di Pasuruan, Jawa Timur, yang selalu ramai dikunjungi pasien. Puncaknya, dia pernah dibuatkan sebuah acara yang bertajuk Jalan Kesembuhan, yang disiarkan di salah satu televisi swasta beberapa tahun lalu. Dia pernah mengaku bisa memanggil malaikat dan Rasulullah hingga menimbulkan pro kontra di masyarakat. Sahabat Ali yang budiman. 6 wanita suku pedalaman yang paling sakti di Indonesia. Ada yang masih hidup sampai saat ini. Sampai jumpa di video cerita seru berikutnya.